ini yang datang adalah, yang saya dengar adalah masalah-masalah. Langsung dari Pak Bupati dan Pak Wali Kota. Pak Bupati dan Wali Kota langsung bertemu dengan saya. Masalahnya apa? Kalau saya langsung to the point. Apa masalah? Satu, listrik Pak. Listrik kenapa? Listriknya belum cukup Pak. Saya tanya ke Dirut PLN, ke Menteri BUMN, kan tanggung jawab ada di situ. Pak, kebutuhan kita sekarang ini adalah 50.000 megawatt. Yang ada sekarang baru 27 megawatt. Saya jawab langsung tadi. Saya tambah 25 megawatt. Yang sekarang ada 27, saya tambah 25 megawatt. Selesai nanti bulan Oktober. Nah, kerja cepet-cepetan. Masih minta lagi Pak. Kalau 50 tetap masih kurang Pak. Loh tadi katanya 50. Enggak Pak, ini kalau pariwisata di Pulau Nias ini berkembang, kita masih butuh lagi 25 megawatt. Tambah lagi. Saya sanggupi lagi, ya udah. Yang Oktober 25 megawatt, yang 25 lagi akhir tahun 2017. Tapi janjian dengan saya, janjian. Kalau saya minta, saya juga minta juga. Pariwisata di Nias harus dikembangkan. Yang pertama. Yang kedua, datangkan investor yang berkaitan dengan pariwisata, hotel-hotel semuanya harus segera masuk. Karena kalau tidak, saya tambah 25 megawatt tadi, itu tidak. Oh itu ada investor. Ini Pak Bupati ini, Pak Gubernur juga memang rajin dari waktu saya ngomong sudah disiapin. Jadi yang 25 megawatt nanti bulan Oktober, yang 25 megawatt untuk pengembangan ke depan itu akhir 2017. Satu selesai. Nah, yang kedua, minta lagi Pak, di sini sekarang airportnya, bandaranya, runway-nya kurang panjang. Yang bisa terbang ke Nias hanya ATR, yang pesawat agak gede nggak bisa. Terus ya minta ditambah panjang Pak. Tak tambah panjang ya, saya sanggupi ditambah menjadi 2.200. Tahap pertama 2.200 itu yang apa, yang pesawat bomber udah bisa masuk. Nanti tahun depannya lagi saya tambah menjadi 2.800, tambah lagi, berarti pesawat, semua pesawat sudah bisa turun, udah. Ini 2 sudah. Terus yang ketiga, masih lagi ketiga, jalan lingkar, masih kurang 45 kilo, belum saya sanggupi. Karena saya harus bicara dulu dengan menterinya dulu. Saya telepon belum sambung-sambung. Tapi paling tidak, insya Allah yang itu bukan tahun ini, tapi tahun depan akan kita lanjutkan 2017. Masih kurang sedikit. Jadi kalau tadi bisa telepon menterinya mungkin bisa tahun ini, tapi telepon nggak sambung-sambung ya sudah, baik tahun depan saja. Jadi sambungkan. Saya yang titip di sini, saya melihat dari atas, kemudian pas turun ke bawah, saya melihat bahwa potensi terbesar adalah 2 menurut saya. Pertama, pariwisata, yang kedua adalah perikanan.
Dua ini yang kita harus fokus berikan prioritas. Sehingga listrik tadi juga arahnya ke sana. Listrik arahnya ke pariwisata, listrik arahnya ke perikanan. Untuk apa? Misalnya pembangunan industri cold storage untuk apa? Pendinginan ikan, sehingga bisa ekspor nanti langsung ke negara-negara yang lain. Dua hal itu saja kalau kita bisa fokus, saya meyakini pertumbuhan ekonomi di Nias ini akan bisa meningkat dengan tajam. Tapi sekali lagi bahwa faktor keamanan itu sangat diperlukan. Faktor keterbukaan menerima investasi itu juga diperlukan. Faktor keterbukaan dalam menerima wisatawan-wisatawan juga harus terus disampaikan kepada masyarakat, karena memang di beberapa daerah hal tersebut menjadi masalah. Tetapi kalau saya tadi melihat di beberapa ruas jalan tadi, saya melihat di sini insya Allah sudah tidak ada masalah mengenai tiga hal yang tadi saya sampaikan. Dan yang terakhir, ini juga saya sampaikan apa adanya mengenai pembentukan provinsi. Hampir semua daerah setiap saya ke bawah yang diminta pasti itu. Dan masyarakat harus tahu bahwa sekarang ini masih moratorium, belum dibuka. Saya akan berusaha untuk membuat seleksi ketat. Akan kita hitung benar, akan kita kalkulasi betul bahwa setiap rencana untuk otonomi baru, baik kabupaten, kota ataupun provinsi, itu harus kalkulasinya kalkulasi yang matang. Hitungannya juga hitungan yang detail dan matang. Jangan sampai penambahan itu hanya memberikan pembebanan, tetapi betul-betul bisa meningkatkan, bisa mendongkrak, bisa menaikkan pertumbuhan ekonomi, bisa menaikkan kesejahteraan masyarakat. Kalau saya pasti konkret-konkret seperti itu. Kalau hanya desakan politik, mohon maaf, saya tidak bisa didesak-desak. Tetapi kalau hitung-hitungannya matang, positif, pertumbuhan ekonomi positif untuk kesejahteraan masyarakat, ya kenapa tidak? Semuanya harus dihitung. Ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Saya berterima kasih sekali pada Pak Gubernur Sumatera Utara, Pak Bupati, Wali Kota, 4 Bupati, 1 Wali Kota, dan seluruh masyarakat yang telah menerima saya dan istri dengan begitu ramahnya masyarakat di sini. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Yahuwu, Yahuwu, Yahuwu. Terima kasih.